Amma ba'du. Saudaraku para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus, berjuang terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Di setiap keadaan, di setiap waktu, di setiap saat, mumpung kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan bisa datang ke masjid ini, bisa sujud, bisa ruku. Alhamdulillah. Ini nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita betul-betul berusaha menghindari semua perbuatan-perbuatan yang dosa, perbuatan-perbuatan yang haram, perbuatan-perbuatan orang-orang munafik. Mari kita berusaha menghindari. Jangan sampai kita mengikuti perbuatan orang-orang munafik, yang mana di akhir zaman ini banyak sekali. Orang berdusta banyak, orang berkhianat banyak, orang mengingkari janji banyak sekali di akhir zaman ini. Di akhir zaman ini banyak fitnah, banyak perbuatan-perbuatan hibah, banyak sekali. Supaya kita waspada, supaya kita berhati-hati. Jangan sampai kita ikut-ikut, jangan sampai kita tertipu dengan kesenangan-kesenangan yang palsu, kesenangan yang sementara. Karena ingin menguasai dunia, karena ingin menguasai harta, kadang amalan-amalan orang munafik pun dikerjakan. Karena ingin harta yang haram. Ingin harta yang haram ini kadang-kadang berbagai macam cara. Dengan berdusta, dengan berkhianat, dengan tidak mau menepati janji. Ini semua tujuannya ke dunia kadang. Jadi gara-gara dunia, jangan sampai kita ini termasuk orang-orang munafik. Jangan sampai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yang artinya, dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Banyak seperti ini. Ngakunya beriman kepada Allah, tapi tidak mengerti. Tidak mau menjalani, tidak mau mengerjakan. Bukti-bukti keimanan itu tidak dijalankan. Permusuhan dengan saudara, kesalahan sedikit jadi ribut, jadi permusuhan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang muslim apabila ia tidak mencintai saudaranya seperti cintanya kepada dirinya sendiri. Jadi di akhir zaman ini banyak sekali, apalagi keadaan pas-pasan. Saudaranya yang satu kaya, salah sedikit yang miskin itu, yang hidupnya pas-pasan, sudah berubah cara-cara untuk menghindari Allah. Ngeri, ini akhir zaman ini banyak fitnah, banyak orang-orang takabur, sombong, tidak menghiraukan saudara, tidak menghiraukan keluarga. Ini di akhir zaman ini banyak fitnah, banyak hibah. Banyak sekali orang-orang yang mudah sekali memutuskan hubungan dengan keluarga. Ini bahaya, hati-hati. Ini saudara kita, keluarga kita, hati-hati. Kalau ada salah diingatkan, saling mengingatkan, saling mengingatkan. Karena yang namanya manusia itu tidak luput salah. Kullu bani Adam khoto'un wa khairul khoto'ina tawwabun. Semua anak cucu Adam itu berdosa, bersalah, dan sebaik-baiknya orang yang berdosa, bersalah, orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang dicari-cari kesalahannya. Kalau sudah salah sedikit sudah
Apalagi yang berbuat salah tadi hidupnya masih keadaan pas-pasan. Kalau orangnya kaya, dihormati. Ini manusia di akhir zaman ini. Banyak orang-orang seperti itu. Banyak orang-orang munafik. Orang-orang yang baiknya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, tapi karena dunia ini. Baiknya karena harta. Baiknya karena dunia ini. Karena ada tujuan-tujuan dunia. Berbuat baik, dibaiki. Lek wong sugih diapiki. Dia sambung terus. Walaupun itu bukan keluarganya. Walaupun bukan saudaranya. Dibaiki. Ngomongnya salah, tetap diani terus. Baru kena orang yang tidak mampu, omongannya salah sedikit, sudah memutuskan, seperti memutuskan hubungan. Sulit dihubungi, menjauh, menghindar. Nah, ini manusia. Ini manusia di dunia ini banyak yang bersifat seperti orang munafik. Hati-hati supaya kita sambung keluarga kita. Kita sambung, kita berusaha tetap berbuat baik kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Supaya kita hati-hati, jangan sampai gara-gara dunia yang kecil yang sementara ini akhirat kita hilang. Jangan sampai di neraka gara-gara janji, gara-gara dunia, gara-gara harta, gara-gara keinginan dunia yang serakah. Kadang orang berkhianat, tidak bisa amanah, tidak bisa menepati janji. Kalau berbicara berdusta, jangan sampai gara-gara dunia celaka yang selama-lamanya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Yang artinya, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Ini kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Dan ingat, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu wa aufu bil uqud. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiki thalathun, idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Ini ciri-ciri orang munafik ada 3. Apabila berbicara berdusta, apabila ia berjanji tidak menepati, dan apabila ia diberikan amanat ia berkhianat. Jadi hati-hati, jangan sampai kita termasuk orang-orang munafik. Jangan sampai gara-gara dunia ini kadang-kadang amalan orang-orang munafik dikerjakan. Jangan sampai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al-ahdu haqqun 'alal mu'min wal ahdu dainun. Yang artinya, janji adalah hak yang wajib dipenuhi oleh seorang mukmin, dan janji itu adalah hutang. Supaya kita hati-hati, supaya kita waspada. Jangan sampai kita ini berkhianat. Jangan sampai kita tidak menepati janji. Usahakan betul-betul kalau berjanji, betul-betul dihati-hati. Karena dunia ini sementara. Dunia ini sementara. Jangan sampai kita dituntut di akhirat. Terus terang, orang-orang yang didolimi, orang-orang yang dibohongi, orang-orang yang dikhianati, orang-orang yang ditipu, di dunia ini memang mereka rugi. Tapi di akhirat mereka ini beruntung. Mereka ini mendapatkan keberuntungan, keuntungan. Jadi orang-orang yang didolimi, ya, saat ini misalnya ada orang yang korupsi, mencuri uang negara, ya, menipu, berkhianat. Ini harus menggunakan cara-cara orang munafik ini, digunakan semua. Dengan berdusta, dengan berkhianat, tidak menepati janji. Semua ciri-ciri orang munafik ini dipakai semua. Untuk apa? Untuk korupsi, untuk mencuri, untuk menghasilkan harta-harta haram.
Padahal harta-harta haram ini tadi membuat kesengsaraan. Setelah itu dia mati, terus dia tinggalkan itu dunia ini, terus dipertanggungjawabkan di akhirat. Ini manusia. Kelihatannya saja mereka cerdas, kelihatannya saja mereka pandai, bisa menguasai dunia, bisa memiliki dunia yang harta yang banyak. Padahal mereka ini orang-orang yang tertipu, orang-orang yang akan sengsara di akhiratnya. Banyak orang-orang seperti ini, pikirannya sing penting sakniki, wis. Sing penting sakniki, gak ngurus engko urusan buri. Nah ini orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang bodoh, yang merugikan dirinya sendiri. Orang-orang yang ditipu, orang-orang yang dihianati, orang-orang yang dibohongi, ini akan mendapatkan ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka nanti amalnya diambil. Dia haji, dia sedekah, dia beramal, dia nyembelih kurban banyak. Nanti amalnya diambil, diberikan orang yang didolimi tadi. Orang yang dibohongi dengan janji-janjinya, orang yang ditipu. Ini nanti hartanya, amalnya diambil, diberikan orang itu. Sebetulnya keberuntungan kan? Enak sebetulnya. Sebetulnya orang yang ditipu ini merasakan kebahagiaan nanti di akhirat. Sebetulnya keuntungan sebetulnya. Kalau yang ditipu sadar, diikhlaskan aja. Nanti ada perhitungannya Allah. Sudah urusannya nanti dihitung sama Allah Ta'ala. Tinggal hitungannya saja. Nanti amalnya diambil, diberikan kepada orang yang didolimi. Nanti puasanya diambil, atau amalan-amalannya, hajinya, sodakonya diambil. Kalau sudah habis amalnya, nanti dosanya orang yang didolimi tadi diambil, disedot sama dia. Ya Allah, ini sebetulnya keberuntungan. Kalau kita ini bersyukur kepada Allah, ditipu orang itu keberuntungan, dibohongi orang keberuntungan, semuanya itu nikmat. Kalau kita mengenal Allah betul-betul, kita tahu Allah Subhanahu wa taala ini maha segala-galanya, akan ada pembalasannya nanti. Tenang kita. Ditipu orang tenang, dibohongi orang tenang. Alhamdulillah, tabungan akhirat. Alhamdulillah, tabungan akhirat. Nikmat ini. Tapi kita tidak ngerti kadang-kadang. Kalau kita ngerti, ini suatu nikmat. Nanti amalnya dia diambil, dikasih ke saya. Kalau amalnya sudah habis, dosa saya yang diambil sama dia, diambil terus. Jadi kita ini selalu bersyukur kalau orang betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu nikmat. Semuanya itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tenang hidup ini, insyaallah. Pembalasan Allah itu lebih sempurna. Jadi tidak perlu kita khawatir. Wah, ini begini. Ini sudah janji sama saya dibohongi. Yang penting kita ingatkan saja. Ini janjimu begini. Kalau dia mau tidak menepati, ya terserah dia. Nanti urusannya di akhirat. Enak. Diserahkan Allah Subhanahu wa taala, enak. Dapat ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, dia melakukan haji, melakukan umroh, perlu biaya, perlu duit. Tapi duit tadi dari mendolimi rakyat misalnya. Perbuatan-perbuatan yang mendolimi. Siapa yang mendapatkan pahalanya? Rakyat. Enak sebetulnya. Orang didolimi, ditipu, dibohongi itu sebetulnya nikmat di akhiratnya. Di akhiratnya. Di dunianya mungkin mereka hidupnya keadaannya pas-pasan. Tapi akhiratnya nanti insya Allah mendapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus bersabar. Kita harus berusaha bersabar. Menghadapi kehidupan dunia ini, kita harus bersyukur dan bersabar. Kalau ada yang bohongi kita, ada yang nipu kita, ada yang berkhianat sama kita, biarkan aja, serahkan Allah semuanya. Alhamdulillah, disyukuri terus. Ini suatu nikmat. Nanti dosa-dosa saya mungkin disedot, habis. Dan insya Allah nanti saya mendapatkan pahala yang besar. Pahala-pahalanya dia diberikan kepada saya. Jadi tidak ada ruginya. Pembalasan Allah itu, Allah maha segalanya. Jadi kita tidak perlu khawatir. Yang penting kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita putus asa.
Oh, saya dibohongi, saya sudah bekerja begini, saya dibohongi, saya ditipu. Biarkan aja, itu keuntungan untuk akhiratmu. Jadi itu bukan kerugian. Kerugian kalau menurut perhitungan dunia, tapi untuk perhitungan akhirat itu keuntungan. Orang yang ditipu, orang yang didolimi, orang yang diambil hartanya, itu keuntungan semua untuk akhiratnya. Jadi kita bersyukur aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.